Mbak Rani Zukriyah yang saya tampilkan untuk edisi perdana ini adalah salah satu komisioner dari Bawaslu Banyumas ya Mbak Rani. Siap. Ya, ini luar biasa karena namanya muncul seketika Rani Zukriyah setelah ada di Bawaslu dan teman-teman wartawan banyak yang tahu Mbak Rani langsung. Mbak Rani, saya ingin tahu dulu, Anda dilahirkan di mana ya? Saya asli Banyumas, di tahun 91 saya lahirnya. Lahir 91. Oh, 91 ya terbilang masih sangat muda untuk bisa di Bawaslu Kabupaten gitu. Karena kan di Bawaslu itu minimal syarat mendaftar itu umur 30. Ya, ya. Gitu. Berarti saya sudah menginjak 33. 33 ya waktu mendaftar. Iya, pada waktu mendaftar umur 32. Dan itu ternyata masih banyak juga yang lebih muda dari saya, Pak. Gitu, lebih muda dari saya itu banyak gitu. Di saat saya merasa, ini apa namanya, kok saya di Banyumas merasa paling muda, tapi ternyata banyak lebih muda lagi. Jadi ketika kumpul satu Jawa Tengah saja itu banyak yang lebih muda, umur 30 mepet itu sudah jadi komisioner. Anda dilahirkan di kampus UIN ya, kalau nggak salah? Ya, UIN. Pada waktu itu masih jadi STAIN, STAIN gitu. STAIN angkatan terakhir, kemudian itu kan berubah menjadi IAIN. Iya. Kemudian IAIN beberapa tahun kemudian berubah menjadi UIN. Fakultas gitu. apa? Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah, pendidikan Islam ya. Pendidikan Islam. Berarti SPDI. SPDI. Tapi sebelum ke UIN, Anda sudah banyak bergerak di organisasi gitu Pak? Iya, tentu Pak. Jadi awal saya menjadi penyelenggara itu pun karena sudah bergelut, kemudian sudah aktif di organisasi mahasiswa. Masa-masa mahasiswa itu saya sering ikut-ikut demo gitu Pak. Iya, pergerakan ya. Gitu. Kemudian setelah itu belum lulus saya sudah daftar jadi relawannya KPU. Relawan untuk bisa sosialisasi. Kalau dulu saya ikut sosialisasinya KPU, sekarang saya ngadain sosialisasi gitu. Sendiri. Sosialisasi di beberapa segmen kayak gitu di tahun 2014. Ya, ke pilkada tahun 2014 saya udah ikut jadi relawan. Kemudian di tahun pilkada berikutnya 2018 itu jadi panitia di tingkat kecamatan, tapi masih ikut dengan KPU. Ini Kecamatan Rawalo ya tempat Kecamatan Anda Rawalo, lahir di sana ya. Kecamatan Rawalo, dan kemudian kita di tahun kemarin 2023 pun awalnya saya sudah menjadi PPK, panitia di tingkat kecamatan. Ada peluang untuk seleksi Bawaslu. Saya coba untuk iseng-iseng mendaftar, meskipun iseng-iseng ya ada seriusnya gitulah ya Pak, gitu serius. Dan kemudian alhamdulillah sampai dengan masuk 10 besar itu perempuan satu-satunya. Gitu ya, mungkin karena pertimbangan perwakilan dari perempuan, akhirnya saya masuk ke 5 besar. Anda gitu, satu dari sekian banyak lelaki yang ada di Bawaslu ya. Gitu. Kalau nggak salah itu seleksi itu pendaftar di Kabupaten Banyumas itu terbanyak 75. Kalau di kabupaten lain itu kisaran 40-50, kita di Kabupaten Banyumas itu antusiasnya lebih tinggi gitu, 75 pendaftar. Itu dari berbagai organisasi dan juga mereka ini ya. Dari berbagai organisasi dan semua perwakilan organisasi itu mendaftar. Ada juga yang memang tidak sama sekali tidak punya background penyelenggara, tidak punya background organisasi, ya ikut-ikut daftar saja. Tapi ya alhamdulillah berkat dorongan senior, bantuan dari senior-senior di organisasi ya bisa masuk ke 5 besar gitu Pak.
Anda kalau dari organisasi apa? NU ya, dari Fatayat atau? Ya, jadi gini, kalau di kemahasiswaan saya itu dulu ikut di himpunan mahasiswa, Ya, HMI, gitu. Terus HMI pun ketika sudah menjadi alumni itu kan masih ada wadah namanya KAHMI, alumni HMI gitu, nggih. Masih juga saya ikut ketika ada konsolidasi ataupun ya ngopi-ngopi kayak gitu, saya masih juga ikut. Kemudian di bidang kemasyarakatan karena saya juga aktif di desa. Sebelumnya itu saya menjadi staf keuangan di desa saya Sanggerman gitu. Kemudian banyak bersinggungan dengan masyarakat gitu, kemudian saya juga kerja kemasyarakatan sudah lah ya. Mulai dari Karang Taruna juga saya aktif. Kemudian di organisasi masyarakat keagamaan itu ada kan NU nggih. Nah, NU wadahnya ketika di usia saya itu namanya Fatayat gitu nggih. Fatayat, saya aktif di ranting, aktif juga di anak cabang, di tingkatan kecamatan juga saya aktif jadi pengurus gitu. Jadi perjalanan saya untuk menuju Bawaslu itu ya mungkin diantarkan dari dinamika proses menjadi aktivis gitu, menguatkan ya, baik aktivis keagamaan Fatayat maupun di kemahasiswaan gitu. Iya. Dan ada hal yang menarik nggak? Itu mungkin proses yang cukup bagus untuk menguatkan mental, untuk menguatkan pemikiran-pemikiran ya, Pak? Tentu. Jadi kalau di kerja-kerja seperti itu kan tidak ada bayaran ya, Pak. Sukarela, kemudian bahkan kita yang mengeluarkan gitu. Dari situ saya belajar bahwa apa yang kita keluarkan itu pasti akan kembali lagi. Kemudian ketika kita mengkader senior yang di bawahnya, otomatis juga kita akan juga terangkat gitu. Karena di mana pengkaderan itu harus tetap berjalan gitu, Pak. Ketika terputus ya sudah tidak ada organisasi lagi, runtuh kayak gitu. Makanya di sini pengkaderan di dalam sebuah organisasi itu sangat penting. Oke, Mbak Rani, tadi kita sedikit sudah menyinggung tentang perjalanan ya, proses Anda menuju ke Bawaslu. Dan ternyata Anda benar-benar masuk langsung bisa berjalan dengan baik. Teman-teman wartawan juga banyak yang kenal ya, banyak yang tahu sepak terjang Anda di Bawaslu itu. Sebenarnya motivasinya apa masuk ke Bawaslu awalnya? Angel loh ya, Bawaslu itu kan, waduh, KPU Bawaslu itu luar biasa. Iya, jadi itu pemahamannya itu berbeda, Pak. Kalau di KPU dan jajarannya itu kan hanya sebatas melaksanakan tugas-tugas teknis, tapi kalau di Bawaslu justru harus lebih pintar gitu kan, karena selain kita mengetahui tugas teknisnya penyelenggara, kita juga harus tahu kerawanan atau ilmu pengawasannya kayak gitu. Sehingga awal-awal kita juga saya itu berusaha untuk menyesuaikan diri, Pak, gitu. Ya sempat. Anda melihat itu banyak tantangan gitu, jadi Anda masuk ke situ. Iya, jadi pengen gitu ya. Kepengen Pak, namanya orang kan satu kepengen maju, kedua ketika memang saya itu karakternya pengen sesuatu yang baru gitu. Awal di tahun-tahun pertama, bulan-bulan pertama itu saya sempat apa saya mampu gitu. Kemudian juga harus dituntut di humas itu kan kita harus nulis rilis gitu. Ada di Koordif pencegahan, kemudian partisipasi masyarakat sama dan hubungan masyarakat. Di situ memang divisi di mana dari awal sampai akhir tahapan itu banyak pekerjaannya, banyak tanggung jawabnya gitu. Apalagi di kehumasan harus setiap waktu bikin pemberitaan. Padahal pengalaman saya di pemberitaan itu hanya sebatas Pak? Dulu aja yang pas lagi jadi mahasiswa ikut di organisasi itu kan juga kita bikin rilis kemudian dikirimkan ke
di redaksi-redaksi kayak gitu ya, di koran-koran, itu saja Pak. Itulah saya untuk mencoba. Tapi kemauannya tinggi untuk iya, mencoba ya. Akhirnya ya belajar sama Pak Yon gitu nggih, yang memang dia kebetulan expert memang di dia bidang konsultan media. Kemudian udah harus memang belajarnya ini belajar cepat kan, nggak bisa kamu itu belajar yang kelamaan, harus teknis gitu. Kamu pelajari rilis-rilis yang sudah di apa namanya sudah dipublikasikan gitu. Terus akhirnya diarahkan ke situ. Alhamdulillah lama-lama juga staf mengikuti gitu. Ini baru pekerjaan, belum yang lain-lain ya. Belum yang lain. Karena pekerjaan humas itu kan sebenarnya menerjemahkan semua untuk ke masyarakat. Betul, gitu kan, Pak. Biar tahu. Jadi kalau di SDM ada pembentukan badan ad hoc-nya, di situ saya juga harus belajar dong aturannya seperti apa, sesuai atau tidak gitu. Kemudian di penanganan pelanggaran, sebenarnya ada berapa pelanggaran, titik tekannya itu yang melanggar itu di pasal mana, kan saya juga harus tahu. Kalau saya yang nulis, masa saya nggak tahu gitu kan. Jadi seolah-olah itu humas itu mengajarkan saya untuk bisa mempelajari semua divisi. Iya. Mbak Rani, kembali lagi pada motivasi tadi, kenapa Anda kok tertarik itu? Apakah juga ada yang mendorong Anda untuk masuk ke situ, suami mungkin atau teman-teman banyak? Ayo coba Rani untuk maju gitu. Enggak, awalnya seperti ini Pak. Info itu ada perekrutan ataupun ada informasi pendaftaran Bawaslu KPU itu kan sudah lama. Kemudian di apa namanya organisasi saya, teman-teman senior itu, ayo kalau misalnya memang mau maju ya ayo kita dukung dari belakang kayak gitu. Nanti kita bantu sekuat mungkin, jejaring dari teman-teman kami HMI itu terbuka gitu, tidak hanya untuk satu orang, tapi memang untuk semuanya gitu. Yang daftar itu pada waktu itu dari himpunan sendiri itu sekitar ada 5 Pak. 5 bahkan lebih, itu belum yang alumni Unsud itu juga kan daftar juga gitu. Nah, kemudian semuanya itu punya prioritas, nggak ada yang diprioritaskan. Gitu. Atau mungkin ada pun itu mungkin saya juga bukan prioritas gitu, karena mereka semua harus lewat proses lah ya. Mereka menyampaikan bahwa ya silakan, gitu. Semuanya kita rekom gitu. Tergantung nanti siapa yang akan memang punya keberuntungan kayak gitu. Terima kasih Mbak Rani. Ya, sama-sama. Terima kasih.